Halo semuanya. Udah banyak yang nanya ke aku apa perubahannya, karena banyak banget orang yang ngelihat aku tuh kayak orang yang kayak kalau nikah tuh pasti aneh gitu. Aneh gimana? Ya cuek apa segala macam. Emang iya. Cuman maksudnya adalah kita tuh kemarin abis dikirimin sama Instagram kotak kan. Iya. Terus isinya kita dikasih selamat sama Instagram Indonesia karena foto kita termasuk yang paling banyak di like sama orang. Di like apa di love ya? Di like. Di like. Tapi kan bentuknya hati, di love dong jadi. Ya itulah. Itulah. Tahun 2018 di Indonesia, yaitu foto pas kita megang buku nikah. Ya. Buku nikah. Pas lagi habis akad ya? Iya, dan itu nomor 2 paling banyak di like. Nomor satunya adalah Presiden Jokowi di akun Instagramnya upload foto atlet bawa bendera Indonesia. Iya. Nomor 3-nya Iqbal lagi selfie. Nomor 4-nya Nisa Sabian. Oh iya benar. Nomor 5-nya Raisa. Raisa sama Hamis Daud. Daud. Jadi, tapi Raisa sama Hamis Daud tuh ngumumin Kehamilan. kehamilan. Ya. Waktu itu kan aku ngumuminnya tuh dengan foto lama aku lagi kayak babi tuh di bawah gini. Oh iya benar. Iya, apa calon hot daddy kalau nggak salah captionnya. Oh iya benar. Nah, jadi karena banyak banget yang kepo sama pernikahan aku, ya kan? Pernikahan aku juga. Pernikahan aku dong, orang paling banyak di like di akun aku bukan akun kamu. Kan ada aku juga. Iya. Kenapa nggak kita sih? Ya di pernikahan kita banyak yang penasaran kan, karena kan itu termasuk nomor 2 paling banyak di like loh, satu Indonesia loh, 1 juta lebih, 1,6. Kenapa nggak di tempat aku aja sih? Di like-nya? Kan kamu nggak upload kali foto yang itu nggak? Aku upload. Oke. Kalau top 9 aku nih, kalau top 9 foto yang paling banyak di like di tempatku ya, ini satu persatu, ini dari yang nomor 9 itu foto kamu kalau nggak salah. Ini urutannya ini ya, ada foto kamu. Ada 4 paling atas tuh kita nikah semua tuh. Ada yang foto sama Jokowi, foto sama adik-adik, foto lagi abis ijab kabul, sama foto yang megang Buku nikah. itu. Sisanya ada yang aku lagi nemenin kamu di mall naik apa? Mainan anak-anak. Oh itu ya. Terus ada suami takut istri, video goblok-goblokan itu. Sama ada yang lebaran hari pertama atau hari kedua di rumah nenek. Yang mana? ini Oh Cirebon. iya. Jadi semua itu soal pernikahan sebenarnya yang paling banyak di like. Padahal kan di tempat aku di Instagram aku tuh banyak foto-foto dan posting lain loh. Ada nge-gym, ada apa-apa segala. Berarti yang menarik tuh kalau ada aku sih kayaknya. Yang menarik tuh ada pernikahan berarti ya. Tapi ya berarti orang pada kepo ya sebenarnya. Maksudnya Kehidupan pernikahan kita tuh kayak seperti gimana sih? Maksudnya aku ngerasa orang tuh penasaran gitu. Emang kehidupan pernikahan tuh kayak gimana gitu. Dan banyak yang nanya ke kamu juga kan pasti. Nikah itu enak apa enggak ya nggak sih? Itu kayak udah jadi pertanyaan setiap orang kalau abis udah lama nggak ketemu. Gimana setelah nikah, berbeda apa enggak? Terus Kayak kamu bilang? iya masih sama aja sih, karena kita juga pacarannya udah lama, jadi penyesuaiannya juga udah cukup lumayan ya. Jadi nggak terlalu banyak kagetnya. Dan banyak orang yang ini sebelum aku nikah dulu tuh banyak orang yang wanti-wanti gitu. Untuk Setahun pertama pasti akan nakut-nakutin gitu ya. iya pertengkaran apa. Hebat. Iya terus nanti abis itu baru mulai baik-baik aja tahun ketiga, tahun kedua. Tapi enggak sih, maksudnya kita nggak berantem di tahun pertama gitu. Di 12 jam pertama sih iya. Enggak ya, cuman iya satu-satu Iya, aja ya. kita berantem. Yang mana? Enggak sih, tapi kita seberantem-berantemnya kita juga ya gitu. Cincin mana? Oh, Belum iya. 24 jam itu kaget banget Cincin sih. nikah belum 24 jam udah hilang. Itu drama Tapi kamu nggak marah, Kamu nggak marah kan? Ya mau gimana lagi gitu Kesel loh. sih, tapi nggak marah. Maksudnya nggak kayak di mana cincin itu berada. Jadi pernikahan kita itu kamu anggap seperti cincin ini yang mungkin saja dibuang ke toilet. Ya jadi nggak usah takut ya, karena banyak yang nanya ke aku juga gitu. Bener nggak sih susah menyesuaikan? Ya tergantung pasangannya juga kali ya. Karena banyak juga yang kaget sih. Oh ternyata dia Aslinya seperti ini gitu ya. iya aslinya apa gimana segala macam. Tapi yang jelas yang paling kentara adalah kalau menurut gue pribadi ya, karena gue juga banyak ngeliat hubungan orang-orang lain di luar sana, gue dengerin karena kan gue juga penulis.
gue bikin stand up comedy. Yang paling penting adalah kalau misalnya ketika pacaran itu banyak yang dirasa nggak seret, terus lo kompromikan, ya mending pikir-pikir lagi buat nikah gitu. Karena banyak orang yang nikah gara-gara pacaran udah lama, ya nggak sih? Kan banyak kan teman kamu kayak gitu ya. Terus apalagi nih, ini kan banyak teman-teman kita juga ya, kita juga sering denger ya, yang dari pacaran udah dikasarin sama pacarnya. Iya. Nggak boleh ngomongin orang katanya. Oh enggak, kan nggak ngomongin orang, kan kita ngasih contoh. Kalau misalnya, dan kalau aku pribadi aku ngerasa kesel kalau misalnya ada hubungan yang cowoknya kasar, kalau buat aku ya. Jadi ya, kalau emang udah dirasa kayak gitu ya nggak usah dilanjutin, karena ya pokoknya kalau menurut gue dari masa pacaran itu kalau lo udah nggak srek ya nggak usah nikah aja. Nggak usah dilanjutin. Kalau kita sih orangnya terbuka aja ya. Terus banyak banget yang bilang gini. Ini salah satu temanku bilang, problem pertama di pernikahan tuh berantem hampir semua orang adalah soal duit. Banyak yang bilang gitu. Nah kebetulan kalau kita dari pacaran juga udah terbuka ya. Maksudnya kita punya duit berapa, mau ngapain, tujuan-tujuannya apa. Karena banyak juga pasangan-pasangan yang tertutup banget soal duit gitu. Jadi kalau misalnya kita punya rencana mau beli apa atau apa, jadi kayak susah gitu loh. Karena dari awalnya juga udah nggak terbuka. Iya, karena misalnya mau beli ini gitu, terus oh iya boleh, tapi ternyata sebenarnya duitnya nggak ada kan. Terus akhirnya malah jadi kayak nunggu-nungguan. Yang satu gengsi untuk bilang kita nggak ada duit. Yang satu lagi ngerasa kok dia nggak perhatiin gue, kan kita udah punya komitmen mau beli ini untuk bareng-bareng tapi nggak dibeliin, akhirnya malah diem-dieman jadi omong-omongan dan lain-lain ya. Kalau kita sih terbuka aja. Mungkin kebetulan karena gue juga kuliah keuangan gitu. Jadi dulu kan aku kuliah finance. Jadi semua itu rapi gitu, pos-posnya rapi. Dari mulai gaji pertama juga dana pensiun udah dipersiapkan, dialokasikan. Jadi ketika kita mau nikah, ya terbuka aja. Aku udah punya pos ini. Pendapatanku sekian, aku alokasikan buat ini itu gitu. Dan aku juga nggak terlalu percaya sama yang kan banyak juga yang bilang duit istri itu duit istri, duit suami ya duit istri. Ya nggak gitu juga kali ya. Ya kalau misalnya masih bisa bantu-bantu kan kenapa enggak gitu kan. Betul, aku setuju. Iya nggak? Kayak sekarang aja kan semua pengeluaran Anissa yang bayarin, gue sih nggak ngapa-ngapain. Setengah tahun ke belakang, apalagi kita dapat kabar gembira ya bahwa ternyata di tahun ini langsung cepat ya dapat anak ya. Iya, di 2 bulan kosong habis itu dapat kabar kalau aku ternyata kita berdua sudah dipercayakan untuk memilikimu. Iya, mudah-mudahan sehat selalu karena bayinya baru nendang kemarin. Iya. Jadi Anissa lagi di kamar, terus tiba-tiba ada ada bola terus ditendang gitu sama dia. Jadi pisang gitu. Dan lagi-lagi gue nggak ada di situ untuk merasakan tendangan ya. Jadi aku nggak dengar denyut jantung bayi pertama kali. Aku juga nggak merasakan tendangan bayi pertama kali. Emang dia gimana sih? Aku nggak tahu ya, pokoknya waktu pas aku lagi dalam kondisi yang agak tegang, entah itu nonton atau ngapain tuh dia nendang gitu loh. Dan itu cukup kaget karena awalnya lebih ke bukan mikir nih aku ditendang nih, tapi lebih mikir ke aduh kenapa nih perutku. Karena belum pernah ngerasain tendangnya tuh kayak gimana. Terus sampai akhirnya berapa menit kemudian gitu lagi, kayaknya ini nendang pertama kali deh, tapi belum sekeras itu. Pas aku cek nggak sih, aku cari-cari, aku baca-baca di minggu-minggu kehamilanku ini apakah memang udah waktunya nendang apa enggak. Ternyata iya. Jadi sudah dipastikan itu nendang. Terus aku dengerin juga, kan abis itu aku pulang ke rumah kan, terus kamu suruh megang kan? Iya. Megang gitu. Oh iya, ini agak ada tendangannya jendol, nggak taunya udel ya. Dan orang-orang juga bilang, ini lagi-lagi kalau mau nikah sama punya keluarga tuh pasti banyak ngomongan orang nih. Lagi-lagi orang bilang, kalau misalnya punya anak itu pasti nanti susah banget traveling, dia bilang gitu. Iya. Jadi sebenarnya harus traveling dari sebelum hamil. Kalau gue justru alhamdulillah langsung hamil karena jadi nggak usah buang-buang duit buat traveling. Sekarang udah ada YouTube kan? Ya nggak? Udah ada YouTube, ada Net Geo.
ada majalah, kita mau apa? Bisa mau, lihat dari jauh gitu. Iya, mau bayangin apa? Mau bayangin New York. Ya tinggal buka aja New York YouTube, New York malam hari. Tapi kan beda experience-nya gitu loh. Ya lebih aman di rumah, nggak ada kejahatan, nggak dijambret. Iya emang di rumah nggak bisa kena kejahatan. Ya kalau sangat tidak beruntung sih bisa aja dikunci aja semua. Kalau semua pintu udah dikunci terus sampai ada kejahatan juga bener-bener ditakdirkan buat dirampok itu sih. Tapi menurutku ya walaupun nanti udah punya anak, kayaknya maksudnya nggak sebegitunya untuk bakal susah liburan. Susah lah bawa anak buat liburan mah susah. Aku aja nih ya di pesawat dengar suara bayi mau nangis itu bawaannya pengen apa ya? Aku samperin terus lu bisa diem gak lo gitu ke bayinya. Tapi kan bayinya pasti nggak bisa jawab aja. Emang kamu nggak terganggu sama suara bayi nangis di pesawat? Aku sih terganggu banget. Iya kan banyak yang harus kita persiapkan. Misalnya apa sih penutup kuping dia? Dia tetap nangis dong. Enggak. Masa kalau bayi dikasih penutup kuping ke pesawat terus dia tiba-tiba nggak nangis? Aku akan memahami perasaan penumpang lain juga. Kalau aku bawa anak aku umur biasanya berapa? Setahun 2 tahun. Tapi dia pasti tidak nyaman dengan tekanan udara dan lain-lain. Terus dia nangis. Dan aku pasti akan diliatin karena ini karma aku nih. Karena setiap kali tapi ada anak kecil nangis di pesawat aku kadang-kadang suka yang berisik. Iya. Berisik gitu. Ampun deh. Sekarang semua dosa-dosa itu akan terjadi. Abis ingat nggak kemarin ini contoh kenapa menurut aku bawa bayi traveling tuh sebenarnya sebaiknya dihindari. Kemarin ya contohnya kita nonton film ya, kita maraton nonton Aquaman sama Bumblebee di mana tuh? Bioskop. Iya di Kemang. bioskop. Kita kan nonton ya. Ini 2 kali berturut-turut. Nggak tahu apa yang terjadi pada hari itu ya. Masa yang duduk sebelah kita anak bayi coba. Nah logikanya, gue tuh udah marah-marah sebenarnya pas lagi nonton tuh gue udah marah-marah kan sebelah gue langsung tuh palanya gini, karena digendong sama ibunya. Yang gue marah-marah adalah karena film yang si bayi ini tonton, ya ibunya yang ngajak dan bayinya digendong. Yang film yang dia tonton adalah yang pertama Bumblebee. Iya. Gue sampai ngecek di HP loh, itu ratingnya berapa? Itu 13+. Yes. Masa iya film 13+ itu lo bawa anak 1 tahun 2 tahun? Ya maksudnya kalau aku sih nggak bakal bawa juga gitu karena ratingnya pasti udah ya kita punya lembaga rating segala macam kan dan dari luar kan juga udah diklasifikasi gitu filmnya. Udah gitu Aquaman juga sama coba anak 1 tahun 2 tahun. Dan itu sebelah aku duduknya. Yang lebih parahnya lagi itu anaknya takut karena suara bioskop kan gede banget kan. Iya, Dan dia bener-bener peluk ibunya terus kakinya ke aku beb. Tapi aku nggak mau ngomong ke kamu soalnya kalau aku ngomong ke Bang Dika pasti Bang Dika kayak pasti ada yang dia omongin deh. Kakinya atau apa kayak pura-pura sambil batuk. Iya. Nggak, tapi sebener-bener ya kadang-kadang makanya orang kita tuh kadang-kadang ya aku tahu banget kalau aku negor ya misalnya aku bilang Bu ini bukannya filmnya buat 13 tahun ke atas. Kalau aku negor pasti ibu-ibu bapak-bapak itu pasti akan balik marah juga. Iya. Saya udah punya duit, saya punya tiket. Nih mungkin nonton video ini yang sering bawa anak kecil ke bioskop udah siap-siap mau komen nih. Lu nggak pernah punya ini ya Rizky nggak bisa dititipin ke orang gitu segala macam pasti begitu deh. Cuman ya masa kita harus belain kepentingan lu di atas kepentingan orang lain gitu yang emang pengen nonton dan ini ada penelitiannya juga ya suara bioskop itu bisa membuat telinga bayi itu rusak. Serem banget. Karena desibelnya kan tinggi kan. Desibelnya tinggi jadi dia akan pengang gitu begitu keluar. Akan kaget karena aku ingat pertama kali aku nonton bioskop itu umur 5 tahun filmnya juga 13. Sebenarnya bukan cuma untuk menjaga apa? Dan aku pengang waktu keluar gitu. Ya maksudnya emang segitu susah ya untuk lihat rating film dan disesuaikan gitu menurutku ya. Ya kalau pembelaannya adalah tapi gue pengen banget nonton anaknya nggak ada yang bisa dititipin ya terus gitu maksudnya itu kan problem lu gitu ya nggak sih maksudnya kenapa anak lu harus jadi korban dengan suara yang bising dan kenapa jadi ya maksudnya lu tahu yang bener lah buat anak lu lah gitu ya. Nah kan banyak banget orang kadang-kadang kalau aku argumen kayak gini banyak banget yang orang lu nggak tahu karena lu nggak punya anak ya bentar lagi gue punya nih. Tapi aku juga nggak mau dong. Kamu mau nggak bawa anak kecil masuk ke bioskop umur 1 tahun 2 tahun titipin aja ke mama kan? Kalau untuk ke bioskop sih aku masih bisa inilah ya maksudnya ya jangan deh kasihan karena selain tontonannya kan itu kita nggak tahu ya videonya seperti apa untuk anak di bawah 13 tahun. Habis itu memang itu emang nggak bagus juga buat kuping karena aku pribadi
udah dewasa seperti ini kayak masih ngerasa aduh kuping gue nih terlalu ini nih ngedenger yang suara yang keras. Tapi kalau untuk liburan, naik pesawat terus Kalau bawa anak, liburan nggak ada aturannya. Kalau Iya. liburan aku sepakat, nggak Iya. ada aturannya. ya udah bener ya. Apa? Ya kan tadi gak mau. Boleh sepakat berarti Itu nanti akan nggak repot apa-apa. banget bawa Enggak, anak gini, liburan gini, tuh gini. repot banget pasti. Kita Emang nggak bisa 5 tahun kita nggak liburan. Dia kan gede dulu nih udah balita Enggak, nih. Beb. Udah 5 tahun kan. Bisa kita bikin anak kita ini itu deh. nggak rewel. Aku ini Kita deh. bawa susu yang banyak buat dia. Kamu kapan aja mau lihat tempat liburan, aku print deh, bener deh. Di depan ada Snappy. Print apa? Print itu poster atau apa? Apa? Bawa ngajak anak kecil naik pesawat. Oke ya, kita lihat nanti ya. Ya, aku lebih setuju kita lihat nanti. Kalau misalnya ada potensi anak kita rewel, walaupun nggak dalam pesawat, oh berarti kayaknya kita berdua aja kan bisa gitu kan? Bisa aja, emang kenapa nggak bisa? Nggak ada yang kasihan sih. Tergantung bayar tiketnya sih. Kalau anak kecil tuh bayar tiket juga nggak? Kenapa emang? Ya kan, berarti kan budget juga dong. Ntar aku bikin unboxing nih, gitu. Di rumah sakit. Unboxing. Aku konten aku. Enggak dong, kan aku yang ngomong dulu ya. Kan aku nggak bisa, Fadil nggak bisa masuk. Yang bisa masuk Bunga. Bunga aku bayar. Enak aja. Udah, terus tadi ngomongin apa ya? Iya. Jadi banyak perubahan-perubahan ya. Dan banyak pemikiran-pemikiran yang mulai ke depan gitu. Kayak misalnya nanti mau sekolah di mana, padahal lahir juga belum. Ya. Iya. Ntar mau di sekolahin di mana. Terus kadang-kadang kalau ngelihat berita-berita soal anak perempuan diculik apa segala macam jadi deg-degan kan. Yang itu yang tadinya dan gue juga jadi lebih peduli sama politik sekarang. Jadi kayaknya kalau dunianya tetap begini terus anak gue lahir di dunia seperti ini dengan orang yang gini-gini segala macam, sedih banget deh gitu, ngerti nggak maksudnya? Jadi bisa nggak ya gue ngelakuin sesuatu supaya dunia tuh jadi nggak gini-gini amat gitu, ngerti nggak sih maksudnya? Ngerti. Kalau kita baca berita atau segala macam, anjir nih anak gue akan gede di lingkungan yang seperti ini. Iya, gitu. iya. Tapi ya segampang mungkin kalau dari kita segampang ngajarin bahwa ya aturan itu penting ya, bahwa kayak tadi kan bawa bayi ke bioskop sudah jelas ada klasifikasi film, ya ditaatin aja gitu kan. Kalau dia nggak tahu ya sekarang nih kita kasih tahu ya maksudnya kasih tahu itu ada klasifikasinya, dilihat lah gitu. Terus kalau misalnya, nah persoalannya orang Indonesia nih kadang-kadang apa ya? Susah dikasih tahu. Nggak mencari pembenaran atas sesuatu yang salah gitu. Kayak misalnya bangku buat lansia tapi didudukin gitu. Oh, Ntar kalau kita aku paling sering banget nih. kalau kita protes, mana nggak ada lansia di sini gitu. Tapi kan ya maksudnya bukan kayak gitu juga kan. Yang aku paling sebel itu kalau di lift ya kan udah susah. Maksudnya aku udah capek kalau naik turun eskalator kan, harus jalan, berdiri lagi. Kalau pakai lift kan lebih cepat. Lalu aku selalu menemukan lift tuh penuh dengan orang-orang yang sebenarnya aku nggak tahu sih dia kesibukannya apa. Cuma itu tuh udah jelas-jelas kayak prioritasnya tuh siapa dulu tuh yang masuk. Ibu hamil. Kamu nggak lansia kelihatan juga. hamil kali. Iya sih. Cuma kan Jadi Enggak, seharusnya enggak. Jadi maksudnya kamu seharusnya diprioritaskan untuk masuk kan. iya. Karena kamu lagi hamil. Soalnya aku tuh udah acting kalau depan lift udah gitu seperut. Dikira kamu lapar kali. Nih, beneran. Aturan kamu kayak kan kamu aturan melakukan hal yang ibu hamil lakukan, misalnya di depan lift muntah gitu kan, jadi kelihatan gitu. Oh dia oh sama gue kadang kalau misalnya makan sama Nisa terus Nisa muntah di restoran, gue jadi nggak enak karena pas awal-awal kehamilan yang perutnya belum kelihatan, kamu sering tuh aku ajak makan ke restoran terus kamu muntah-muntah di restoran itu. jadi kayak wah ini pelayan-pelayannya ngeliat ini apa makanan kita nggak enak. Oh iya. Tiba-tiba di meja. Tapi karena itu lagi aku nggak kelihatan hamil, jadi orang nyangkanya yang lain-lain. gitu Iya, kan? gitu makanannya. Ya intinya apa sih? Intinya kalau Iya, pertanyaan nanti kan judulnya mau aku bikin nikah itu enak apa enggak? Intinya ya
Nikah enak sih dengan Kok pakai sihnya? ya kan masih ada sih. Nikah enak sih asal dengan orang yang enak juga. Ya dong. Jadi kamu enak. Nggak maksudnya itu kan partnership kan. Pernikahan itu kan partnership kan. Dan aku kan sering ya karena film-filmku cinta-cinta semua, aku sering ngeriset segala macam kan. Ya, Sambil belajar ya. sambil belajar juga. Ya partnership kan. Ya jadi ya jawabannya itulah. Nggak tahu kalau kamu ditanya nikah enak nggak, Aziza? Enak. Tapi ya itu lagi menurutku, nggak tahu sih orang beda-beda ya. Ada yang ketika cepat itu udah kayaknya gue memilih orang yang tepat nih. Nah kalau aku sih ngerasa tepatnya nikah itu ya hubungan kita, kayak aku udah cukup kenal kamu, karena kita berantemnya ya orang berhubungan mau masih pacaran pasti ada dong yang namanya berantem, tapi itu udah kebuka semua. Kalau misalnya pasangan kita marah, kita harus ngadepinnya kayak gini. Jadi ketika di pernikahan kita agak kurang lebih sedikit tahu deh cara nanggepinnya gimana. Jadi menurut aku sekarang sih kita udah ngejalaninnya enak banget, karena itu kita udah punya hubungan yang cukup Panjang. Oke, baik, makasih udah nonton ya. Doain aja ini bayi sehat-sehat. Jangan tegang dong, lemesin. Kamu tuh kayak takut gitu loh. Enggak, siapa yang takut? Jangan giliran ke Bitsy aja. Ayo luas. Ayo pegang lagi. Ya. Doain aja dia bertumbuh dengan cepat ya. Dan mudah-mudahan pas Anissa lahiran gue nggak ada jadwal, jadi bisa nemenin di rumah sakit. Kan siapa tahu, kan kita nggak pernah tahu. Gak mau tahu aku mah. Makasih semuanya, dadah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.